Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Econ dari Cimol TV. Gua dulu banyak mengidolakan atlet-atlet hebat di era-era tahun 90-an dan 2000-an. Salah satunya ada atlet hebat zaman itu, prestasinya banyak banget. Dan kelebihannya satu lagi, cantik. Oke, kita kedatangan Sabam Sinta Apriliana Heru. Makasih Sabam Sinta. Terima kasih. Udah hadir hari ini. Hati. Gimana kabarnya Teh Sinta? Alhamdulillah. Saya panggil Teh aja ya. Ya, kalau Sabam baik. udah biasa kan. Udah kebanyakan. Ya, Teh Ya. biar lebih akrab kita. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sibuk banget kayaknya. Ya lumayan. Lumayan ya. Lumayan ya. Sibuknya sibuk apa nih? Kan sekarang udah bukan atlet lagi. Sibukannya sekarang apa nih? Kesibukan yang utama sekarang ya pasti kerja. Kerja. Kerjanya di mana nih? Di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Wah, bagian apa? Saya di bagian di Asdep Tenor, tenaga keolahragaan. Asdep Tenor Tenaga Keolahragaan. Asdep. Tugasnya ngapain tuh? Di Tugasnya situ kalau di Tenor itu ada 3 bidang ya. Ada bidang wasit dan juri dan tenaga pendukung, ada bidang pelatih, dan satunya bidang organisasi. Oh, nah, oke. saya di bidang pelatih. Bidang pelatih ya. Wah, berarti banyak ya ininya, kesibukannya banyak banget ya, di situ ya. lumayan sih. Oke, tapi yang jelas nih, tadi sebelum kita ketemu nih, saya tuh sempat browsing-browsing, ya kan. Fotonya Teh Sinta mana sih gitu kan. Wah, ada yang pakai baju taekwondo. Cantik. Wah, Alhamdulillah. cantik. Nah, pertanyaannya, tipsnya gimana sih menjaga supaya bisa cantik permanen begitu? Lucu ya pertanyaannya. Alhamdulillah mesti dibilang cantik. Nah. Ya intinya happy. Cantik lah, makanya gue grogi di sini Ya nih. yang penting happy. Jadi Happy orang ya? tuh apa ya, kalau dibilang apa ya, bebasin aja pikiran gitu. Bebasin pikiran ya. Makan Makan aman, aman ya, nggak maksud- nikmati apapun nikmati. maksudnya makan bebas kah atau apa? Bebas. Makanya bisa tetap cantik kayak begini gitu. Bebas, saya nggak ada yang nggak di ini, masih aja. sama Bebas aja, ya? Bebas. Oke, berarti yang penting hati. Ini ada bakwan. Iya. Siap makan? Ada bakwan, ada sate, aman. Oke. Oke, Teh Sinta. Jadi Siap. kesibukannya Kemenpora ya. Nah, sekarang tapi taekwondo masih? Taekwondo masih dan Masih. kemarin terakhir masih bantu di Kabupaten Bekasi lah. Tapi sebetulnya kalau saya tuh lebih seneng di behind the skin ya, Ah. di balik gitu. Saya lebih suka di bidang mental training yang sekarang saya pelajari, yang saya dalemin gitu untuk bantu-bantu atlet. Oh, jadi taekwondo masih ya. Kemarin di mana terakhir di Bekasi. Bekasi. Tapi ada kegiatan baru ya di luar taekwondo. Ini di luar taekwondo ya? Di luar taekwondo. Di luar taekwondo mental apa? Training. Mental training. Sport mental coach Sport lah. mental Kalau biar coach. kerennya tuh kan biar kayak Oke, biar oke. keren dikit gitu kan. Ini Sport kayaknya mental. kayaknya menarik banget nih Teh, yang itu. Tapi sebelum masuk ke situ saya mau ngobrol-ngobrol soal taekwondo dulu deh. Oke. Taekwondo. Teh Sinta, saya pernah baca sih gitu ya di media gitu. Kalau nggak salah Teh Sinta dulu sebelum cerita deh, taekwondo awalnya gimana sih? Kalau nggak salah pemain basket ya dulu ya? Ya. Nah, bener nggak? Betul. Nah, oke. Ceritanya gimana sih awalnya taekwondo? Dari basket kok bisa pindah ke taekwondo? Sebetulnya sih kalau dari dulu saya memang suka olahraga, Hmm. ya kan, mau bentuknya apa olahraga saya suka, kecuali berenang. Oke. Oh, nggak suka berenang? Nggak suka berenang. Nah, karena pakaiannya atau karena memang takut air atau nggak doyan mandi? Nggak tahu, pokoknya mungkin saya nggak suka dingin Nggak kali suka ya, dingin, gitu kan. oke. Jadi saya nggak suka. Iya. Bukan nggak suka sih sebenarnya, lebih ke enggak deh gitu, lebih yang di darat gitu Oke. kan senangnya gitu kan. Terus SMA tuh mulai tuh senangnya ke basket gitu kan. Terus tiba-tiba 92 itu kan ada SMA basket. SMA Oke, basket. SMA ya. SMA basket, Nah, SMA saya lupa itu kelas 1 kelas 2 lah pokoknya. Oke. Di mana tuh? Basket. SMA di mana sih? SMA 4, kalau dulu SMA 4, kalau sekarang SMA 4 mana? SMA 4 Sumedang. Oh, Sumedang. Kalau sekarang itu jadi
A2 Cimalaka apa ya? Ya. Saya sudah lupa, maaf ya, maafkan. Ternyata saya orang sekolah. Sumedang, pantesan pipinya kayak tahu. Gitu kan. Oke. Setelah dari tahun 92 itu ada Porda di Tasikmalaya. Kita entah gimana ceritanya, pokoknya saya masuk tim Sumedang deh. Gitu kan. Tapi dilalahnya lagi jadi tim basket itu saya disuruh supporterin taekwondo. Kan? Dan di taekwondo saat itu juga di Sumedang juga, orang Sumedang juga sama, ada yang namanya Sinta juga. Okay. Nah, selesai Porda, terus sama teman-teman tuh diajakin latihan taekwondo. Itu kelas di sekolah 3 ya? Lah. Iya. Sekolah. Enggak, di Sumedang tuh cuma satu tempatnya. Oh, cuma di satu? GGM Sumedang waktu itu. Oh gitu, bukan di sekolah ya? Iya. Dan pada saat itu cuma satu-satunya di Sumedang? Iya, cuma satu Tahun satunya di sabaraha? Sumedang. Tahun 82, 82, gitu kan. Pelatihnya, otomatis kalau ngomong sama orang. Jadi, nama pelatihnya itu Sabenim Bagja Herawan. Oh, Nah, itu pelatih saya, pelatih sabuk putih saya. Jadi, ceritanya ikut taekwondo gitu kan. Terus, karena mungkin tubuh saya yang bongsor entah gimana gitu kan. Bongsor itu gendut, tinggi. Oke. Tinggi dan badag lah. Oh, badak. Badak. Itu setelah berapa bulan saya juga lupa ya, pokoknya sabuk apa itu? Ijo salah. Ada kejuaraan SLTA ceritanya se-Jawa Barat. Saya disuruh ikut, ya kan? Ikutlah ceritanya. Nah, maklum lah, itu kan mungkin anak-anak baru semua di situ. Ceritanya saya menang lah di situ kayak gitu kan. Terus dipanggil tuh sama yang waktu itu ada di kepengurusan sana, kamu mau jadi atlet nggak gitu kan. Terus saya dengan gaya saya cengar-cengir gitu kan, mau gitu kan gitu. Terus saya nggak punya pikiran apa-apa lagi setelah ditanya kayak gitu. Tiba-tiba pelatih saya itu Samim Bagja tuh bilang, kamu mau nggak katanya dipanggil Platda. Saya tuh dipanggil Platda tuh bengong, Platda tuh apaan gitu. Saya itu masih panggil Platda setelah menjuarai satu event atau gimana, atau dipanggil gitu aja? Iya. Karena mungkin waktu itu karena tinggi kali ya, karena tinggi ya. Oke. Itu kan jarang ya dulu kan. Ya udah, singkat cerita saya masuklah di situ dengan kehebohan karena yang dipanggil, yang Pordanya basket dipanggil Platda Ponnya taekwondo kan. Pladanya basket. Bukan. Gimana? Pordanya basket. Pordanya basket. Panggilannya taekwondo waktu Platda Ponnya. Oh, ponnya malah Platda ponnya taekwondo ya? Kan Sinta tuh. Jadi orang pikir kan Sinta yang di taekwondo. Begitu saya istilahnya tuh dipanggil kan, pamitan gitu kan sama pengurus di KONI di Sumedang tuh waktu itu. Mereka kaget, loh kok Sinta ini? Karena mereka juga tahu loh, saya mainnya basket. Nggak dicek waktu itu, nggak dicek sama yang ngurus, nggak ya? Ya mungkin satu mungkin gitu kan, mungkin pada saat itu ya. Akhirnya singkat cerita udah saya gabung di tim Jabar gitu kan, dengan latihan yang super duper apa ya dibilangnya. Ya kalau buat saya sih itu, kalau dulu mungkin saya marah ngejalaninnya ya pada saat itu. Tapi kesini-sini saya tahu bahwa itulah yang membuat saya jadi di sana. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi karena Platda Jabar lah ya bikin Teh Sinta itu jadi berprestasi sampai Jabar. Terakhir ya. Dan waktu itu saya tahun berapa tuh Platda pertama kali? 93. 93. Oke, ponnya 93 ya. Jadi berapa bulan sebelum, saya lupa lah, pokoknya lumayan lama kan saya digodok itu sama almarhum Samim. Oke, berarti Platda pon pertama hasilnya perunggu. Padahal sebelumnya belum pernah juara di taekwondo ya, langsung pon perunggu ya. Perunggu waktu itu. Gila, itu pakai ilmu apa itu Teh? Ilmu sangkuriang. Ilmu sangkuriang. Ya mungkin itu luck juga ya maksudnya. Tapi ya kalau bicara luck ya mungkin itulah jalan cerita saya di taekwondo gitu. Setelah itu kan masuk 94, ada kejurnas, dari kejurnas itu masuk kepilih, dari 94 itu masuk pelatnas 95 dan terus manjang. Itu kayaknya non-stop. Oke. Masuknya unik juga ya. Terus oke, sekarang secara prestasi dihitung-hitung. Prestasi juara nasional, atlet tingkat nasional, kejurnas, pon, prapon udah berapa? Ya intinya saya 11 tahun jadi juara bertahan di kelas saya. Selalu medali emas. Pernah saya kalah. 95 kalah. 95 kalah. 95 pulang SEA Games bahkan. Itu kalah.
Oke. Sama Pokoknya tingkat nasional cuma sekali. Waktu itu kayak ini ya. Aku Ah. ketemu kayak ini tuh waktu itu. Kayak ini yang sering pelatih. Kayak ini Kaltim ya? Kayak ini pelatih Kaltim. Kaltim. Ya. Nah, habis dari situ, tapi itu bagusnya apa? Saya di situ belajar, ya kan? Karena mungkin saya naiknya terlalu cepat juga, jadi saya pikir dengan masih games, wah udah mulai ini. Tapi di situ saya belajar banyak gitu. Oh iya, ternyata banyak hal yang harus saya pelajari gitu kan. Ketika saya sudah jadi juara pun masih banyak maksudnya hal-hal yang dipelajari, harus latihan juga harus lebih baik lagi. Gitu. 11 tahun nggak pernah terkalahkan kecuali satu ya sama Sabem Eni ya, itu aja ya. Sama tahun 2000 berapa tuh? 3 atau 2002 ya waktu kelas itu. apa dulu? Kelas Saya sempat middle. Saya sempat di middle, heavy dan welter. Jadi setelah di welter saya sampai selesai, sampai saya pensiun saya di welter. Oke. Kejurnas 11 tahun, oke, juara. Sekarang di level apa? SEA Games? SEA Games, saya 3 kali emas SEA Games. 3 kali emas SEA Games, tapi tampil di SEA Games berapa kali? Saya tampil di SEA Games itu 4 kali. 4 kali, oke. 3 emas. Asian Games? Asian Games, 2 kali tampil, 1 perunggu. 2 kali tampil, 1 perunggu. Di mana tuh? Waktu 98 di Thailand. Terus apa lagi level internasional? Kejuaraan dunia? Kejuaraan dunia. Atau kejuaraan Asia? Kejuaraan Asia, perunggu. Kejuaraan Asia perunggu. Kejuaraan dunia? Kejuaraan dunia di apa ya tuh waktu Kanada ya belum ya. Oke. Jadi apalagi di level internasional ada lagi nggak selain itu? Ya. Ada ya. Tinggal Olimpik aja ya. Olimpik aja yang nggak sempat ya. Nggak sempat yang 2 kali pra Olimpik itu saya nggak lolos ya sudah. Terakhir 2004 saya pra Olimpik terus ya udah saya pikir ya udah cukup gitu kan dan lutut saya dua-duanya juga udah cedera. Ngapain lagi maksa? Ya. Gitu. Cukup lah ya 3 itu ya tinggal Olimpik aja. Nah saya satu cerita nih yang saya pernah itu soal kalau nggak salah kan pernah waktu itu PON double medali emas. 2000. Tahun 2000 cerita dong. Nah cerita dong kok bisa ada satu event PON ya di satu kelas bisa 2 medali emas. Itu beneran? Itu beneran. Bahkan di 2000 itu ada di 2 kelas yang 2 emas kembar. Kan lucu ya? Sekelas PON. Ya. Emasnya kembar. Emas kembar. Makanya. Iya, kalau anak kembar kan bagus. Iya, makanya. Lucu. Ini emas kembar. Emas kembar. Itu di tahun 2000 itu di satunya kelas saya welter, satunya lagi bantam kalau nggak salah. Cewek juga, jabar juga. Bisanya seperti itu gitu. Nah, itu emasnya waktu itu di final ketemu siapa? Ketemu Maluku. Malukunya senior saya. Senior ya. Itu harusnya menang siapa sih sebenarnya? Ada referee waktu itu referee yang di tengah, center referee ya kan, namanya Sam Santi. Coba tanya aja kalau beliau yang itu, beliau saksinya kok. Oh, harus tanya ke sana ya. Di mana sekarang beliau nih? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti setelah kejadian itu beliau kena skor. Jadi tapi lucunya gini. Jadi pada saat kejadian itu kan tahun 2000. Terus tahun 2004 atau 2005 saya ketemu dengan Sam Santi nih. Ya. Dia sebagai pokoknya waktu itu dia sempat di PB kan. Beliau tuh sempat di PB gitu kan. Jadi tiba-tiba kita acara makan-makan gitu. Terus cerita-cerita, beliau tuh cerita saya waktu PON 2000 katanya saya kena skor gara-gara waktu itu saya memang nggak ngelihat, yang saya lihat adalah biru dan merah dan saya merah ya, dan saya lihat merah yang menang, jadi saya ambil keputusan tapi gara-gara itu saya diskor. Terus saya bilang gini, hey Sam Santi, itu aku loh, bilang gitu. Wah kita ketawa kan, kita ketawa, oh iya lu, jadi aku gara-gara kamu aku diskor gini itu. Terus aku nanya, kenapa sih diskor? Kan realnya ya kan realnya gitu kan ya sesuai dengan ininya ya Presiden juga yakin dong waktu itu memang menang kan jadi pada saat kejadian juga waktu itu kan saya ketemu di final tuh sama senior saya, beliau juga meluk saya ya kan, beliau juga ngakuin gitu. Tapi pada saat itu saya nggak ngerti apa sih yang terjadi gitu kan, yang pasti ketika keputusan itu terjadi timbullah huru hara. Keren deh. Ting semua tuh nggak tahu apa yang dilempar pokoknya ke lapangan. Terus pelatih Maluku saat itu saya lupa namanya siapa, ngamuk lah istilah gitu. Saya bingung kenapa dia harus ngamuk gitu kan.
Itu Jawa Timur ya? Di Jawa Timur, Jawa Timur ya? Jawa Oke. Timur, Ya. 2000 loh, gitu kan. Nah udah, habis di situ ribut lama, terjadilah keputusan 2 emas kembar. Gitu kan. Waktu saat itu saya marah, saya kecewa dengan itu. Tapi pas pikir-pikir lagi, kalau setelah nonton, oh ternyata kita bicara olahraga dan politik ya di situ ya. Iya. Ketika satu kepentingan gitu kan, ketika suatu kepentingan satu daerah yang harus diiniin, apapun caranya ya bisa aja terjadi. Oh, dan jadi disayangkan dong. Jadi ini diduga karena ada kepentingan satu daerah ya? Suppose lah udah kelihatan gitu. Iya. Dan itu selalu terjadi sih. Iya, selalu terjadi. Pernah nggak setelah itu di event-event PON lah, sekelas PON, terjadi lagi double medali emas seperti itu? Nggak ada. Nggak ada lagi ya? Nggak ada sih, kayaknya udah kapok kali deh. Kapok ya? Iya makanya. Karena terjadi di tahun 2000 di Jawa Timur, Nah, 2 emas kembar. Kan lucu tuh. tuh kan. Yang nonton Cimol TV pasti mungkin banyak yang nggak tahu, kalau yang udah senior pasti udah tahu lah ya. Iya, Tapi kan kalau lucu yang ya, pernah gitu. pengalaman di PON level PON itu medali emas double dan yang ngalamin Teh Sinta. Lucu, saya sendiri langsung. Cuma ada di sini cerita itu diulang lagi. Diulang lagi dan saya sudah bisa tertawa sekarang menceritakan. Kalau dulu saya Dibahas ya, marah. dulu marah ya. Dulu saya Oh. marah, saya kecewa gitu. Oke. Yang saya bingung tuh apa ya, kalau dua medali emas gitu berarti bonusnya dua-duanya emas dua-duanya ya. Iya, nggak ngerti lah Nggak ya, ngerti ya. itu kan keputusan daerah Oke. masing-masing. Intinya ketika dilaporkan kan saya tetap emas. Mungkin di Maluku juga tetap emas. Ya, Gitu. oke. Tapi di beritanya kan ada double emas. Ah. Ya itu seru. Seru. Kalau Sam- di berenang sih memungkinkan, ya kan? Tapi Ya. dengan time yang sama, Iya. ya kan? Iya. Ini Taekwondo masa sih ada juaranya 2? Nggak apa-apa lah, itu masa lalu. Jangan nggak sampai terjadi lagi tuh kayak gitu Oh, tuh. jangan. Ya, jangan sampai. Sportivitas hilang. Iya. Oke, nah terakhir Teh Sinta bertanding itu kapan? Itu Paralimpik 2004 Februari. Pra Olimpik 2004 Iya, yang waktu Itu terakhir Athena ya? Terakhir. Sebelumnya kan SEA Games tuh di Vietnam. terakhir ya. Hmm. Setelah itu berhenti Berhenti. karena apa nih? Berhenti. Karena udah jenuh Ya atau karena memang udah saatnya lah turun tahta lah. Udah lutut dua-dua atau juga. mungkin sudah ada yang mau melamar waktu itu jadinya. Enggak sih, Oh, enggak. 2003 itu saya main SEA Games, Nah. saya dapat emas. Saya udah punya anak satu. Oh gitu. Ih. Itu ya. Jadi medali emas anak satu ya. Bisa ya? Bisa. Banyak loh soalnya atlet apa cewek itu kalau udah nikah udah berhenti, nggak berprestasi lagi gitu. Ini masih bisa. Itu kembali lagi ke Kenapa? niat dan Kenapa yang bikin Teh Sinta mau di saat anak udah ada masih mau sibuk menjalani pelatnas, SEA Games, ya apa ya? apa ya? Ya, Passion. passion mungkin, atau ya karena memang waktu itu kan saya memang sudah komitmen, maksudnya ya setelah ini juga saya masih bisa main gitu. Cuma kebetulan waktu 2001 itu lagi pelatnas SEA Games, Ya. saya hamil ya kan, saya mundur akhirnya, tapi setelah melahirkan 6 bulan kemudian, setelah anak saya 6 bulan saya balik lagi ke pelatnas di 2002 untuk Asian Games Busan itu ya kan. Nah 2003 ya saya SEA Games. Saya itu emang setengah mati sih ngebalikinnya, iya kan? Memang Iya. dari fisik, dari wah semualah, dari Waktu feel hamil juga. melar kan? Iya kan, melahirkan juga melar kan? Melar, Melar. iya, naik sampai 75 dari 60. Mau tanding lagi, turunin lagi. Enggak, turun sendiri. Turun sendiri. Udah bawaan makanya udah Bawaan sih kayaknya alhamdulillah ya. udah kutukan kurus kayak gitu ya. Kutukan kayaknya badannya. Gitu. Ya, ya. Oke, selesai jadi atlet. Habis itu jadi pelatih dong. Sempat jadi pelatih. Pelatih. Ya, 3 tahun aja saya di pelatnas tuh, saya pegang dari melatih pelatnas ya? Iya, 2004 2006. Habis itu saya mundur. Pelatih pelatnas persiapan SEA Games SEA dan Games. Asian Games. Oke, SEA Games 3 tahun aja ya? SEA Games Filipina 2005 sama Asian Games Qatar. Oke. Jabar? Coba? Pelatih Jabar? Wong Jabar kan? Enggak ya? Belum pernah ya? Belum pernah. Oke. Nggak dipakai juga. Ini kayaknya curhat apa dumel nih? Enggak sih, cerita aja. Jadi kalau tanya Jawa, ya saya memang belum pernah pegang Jabar. Belum pernah Jabar. Oke. Tapi kalau Kota Bandung saya pernah pegang. Gitu kan 2010, terus habis itu saya fokus ke kuliah, fokus belajar yang lain, belajar deh pokoknya gitu. Tapi yang jelas kan Teh Sinta ini
Belajar dari awal sampai terakhir jabar kan? Sebagai atlet, jabar selalu, nggak pernah pindah ya? Nggak pernah pindah. Mau pindah juga, Setia, padahal udah ya? mau pensiun nggak bisa juga. Ya Mojang Priangan ya harus sama daerahnya dong. Ya kan? Oke. Tapi ngelatih anak-anak kecil apa nggak ngejalanin itu apa? Sempat ya. Sempat bantu di beberapa klub teman gitu kan. Tapi kalau bikin sendiri belum. Karena kan itu harus fokus banget ya. Harus fokus banget, harus benar-benar saya terjun langsung di situ, komitmen ini banget gitu. Tapi kan saya antara kesibukan kantor, terus kesibukan saya di sebagai apa ya, bantu tim yang lain untuk mental training gitu kan. Kadang-kadang ada undangan untuk narsum, sampai lah. Jadi susah juga ngebaginya. Waktu ya. Tapi sebenarnya pengen nggak sih ngelatih anak-anak kecil, anak-anak pemula gitu? Pengen? Enggak ya? Enggak. Saya lebih baik kasih anak-anak setengah jadi kasih saya. Saya mau. Jadi kalau anak baru dari nol nggak siap ya? Enggak. Nggak siap. Setengah jadi ya? Setengah jadi, oke, kasih saya. Berarti pasti suka sama telur setengah matang berarti. Memang minta suka. 5 pasti ya. Bisa jadi. Ya, oke. Oke. Ya.